Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi barik wa sallim taslima bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin amma ba'd. Kepada yang terhormat Abah Haji Sultan selaku Kepala KUA Kecamatan Danomulyo, juga kepada teman-teman sahabat-sahabat penyuluh agama Islam non-PNS Kecamatan Danomulyo yang kami cintai, Hadratul Kiromaul Fudhala, para alim ulama, para kiai ingkang tansah kawula hormati, kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada. Saat ini kami telah menjalankan rutinan pengajian bagi penyuluh dan juga untuk kaum muslimin muslimat lewat tayangan video kali ini. Dan saat ini akan kami bacakan kitab Ihya'us Sunan Al-Mahjurah. Ini berkaitan dengan beberapa kesunahan, dan mudah-mudahan Allah memberikan ridho kepada kita sekalian atas niatan kita, dan mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat fid dunya hatal akhirah, amin ya rabbal alamin. Ala hadinihi bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu tsalits. Al-faslu utawi iki ana fasal ats-tsalitsu kang kaping 3. Iku sunanun muta'alliqatun bil ghusli, ai fi bayani sunanin muta'alliqatun bil ghusli. Fasal yang ketiga ini menerangkan tentang kesunahan-kesunahan yang berkaitan dengan mandi. Kesunahan-kesunahan yang berkaitan dengan mandi, dan mandi yang biasa kita laksanakan ini ada beberapa kesunahan. Yang pertama adalah al-qiyamu indal ghusli, yaitu berdiri ketika mandi. Iku al-qiyamu jumeneng indal ghusli, indal nalikane adus. Ketika mandi dalam keadaan berdiri. Kalau berbeda dengan wudhu, ya kalau wudhu itu disunahkan dengan duduk, kalau mandi itu berdiri. Yang kedua al-ightisalu fi thawbin au izarin au sirwalin. Yang kedua yaitu disunahkan al-ightisalu mandi dalam keadaan memakai baju atau pakaian, atau jawane nggih telesan, au izarin atau sarung sewek, au sirwalin utawa celana katok. Jadi disunahkan ndamel telesan, memakai telesan basahan. Jadi kalau telanjang walaupun di dalam kamar mandi dan nggak ada orang lain itu makruh, tidak disukai oleh Nabi. Yang ketiga, ketika mandi istiqbalul kiblati, menghadap kiblat indal ghusli, indal nalikane adus. Ini disunahkan menghadap kiblat. Atau lek jedinge nek sisih setan terus piye? Apa mungkuri jeding? Nah, ini disunahkan mandinya menghadap kiblat sebisanya. Jadi kalau jedinge di sebelah kulon pas hadap kiblat, kalau di sebelah selatan bisa dengan miring, kalau di sebelah utara ini tambah pas. Jadi jedinge di sebelah barat atau di sebelah utara ini bagus, tepat pas untuk mandi menghadap kiblat. Nah, ini sebisanya kita lakukan. Yang keempat, qiraatud du'ai al-masyhur fil wudhu'i ba'dal ghusli, yaitu qiraatud du'ai maca ndonga al-masyhuri kang terkenal fil wudhu'i dalam wudhu ba'dal ghusli dalam sausi adus. Setelah mandi pun kita disunahkan membaca doa yang sama dengan ketika kita selesai wudhu. Jadi asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Itu juga disunahkan ketika selesai mandi. Yang kelima, yusannu al-ghuslu ba'danat fil ibti wa halqil anati wa qassis syaribi. Yang kelima, ini jarang kita lakukan kecuali akan melaksanakan Jumatan.
Yusanu den sunahkan apa al-ghuslu adus ba'danat fil ibti ing dalam sause nyabuti kelek. Rambutnya kelek. Jadi rambutnya kelek dicabuti nika. Setelah itu disunahkan mandi atau wahal kil anati ngerok rambut ngisor. Rambut tengah ya, rambut tengah. Rambutnya kemaluan. Waqasi syaribi lan uga mari ngerok brengos. Mari motong brengos, ngerok brengos itu pun juga disunahkan mandi. Yang keenam adamul israfi fil ma'i. Yang keenam adamul israfi ini sama halnya dengan wudhu. Tidak adanya berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Jadi peh rendeng banyune okeh biar itu juga makruh, tidak disukai oleh Nabi. Jadi mandinya sekedarnya secukupnya saja. Jadi seneng adus kungkum sampai 2 jam, 3 jam. Ini tidak disukai oleh Nabi, makruh hukumnya. Ya berarti wong sing kungkum nang ngene bak ngono ki piye? Kungkum. Nah, itu juga makruh itu hukumnya. Yang ketujuh qadha'u ghuslil jum'ati kasaril aghsali al-masnunah. Nekani adus Jumat kasairil aghsali kaya dene sekerine pira-pira adus al-masnunati kang den sunahaken. Melakukan mandi menjelang Jumatan atau mandi Jumat ini disunahkan mulai dari terbitnya fajar, berarti pas waktu subuh itu sudah disunahkan niat mandi Jumat. Mandi mendatangi Jumat ini keutamaannya banyak sekali di dalam hadis-hadis itu, di antara lain di kitab Targhib at-Tarhib itu sangat disukai oleh Nabi mandi Jumat itu. Jadi orang yang mandi Jumat kemudian mendatangi sholat Jumat itu dosanya diampuni oleh Allah, dijamin diampuni oleh Allah sampai Jumat berikutnya. Itu luar biasa. Jadi mandi Jumat dan rangkaiannya dengan mendatangi sholat Jumat ini diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Nah, nomor 8. Kemudian nomor 8 Yusanu al-ghuslu indal istisqai. Disunahkan mandi ketika istisqa, memohon hujan, meminta hujan. Ini kalau mau melaksanakan sholat istisqa itu disunahkan mandi dahulu, walaupun airnya sedikit, itu sunnah. Jadi masih enggak sabunan ritek, mas pokoknya roto awake teles adus, niat adus, itu masalahnya enggak ada air. Kalau istisqa itu kemarau panjang enggak ada air, itu disunahkan mandi secukupnya, sak kaleng ya cukup nek banyu. Yang ke-9 al-ghuslu minal jima'i alal fauri ba'da tabawuli. Yang ke-9 adus minal jima'i saking jima alal fauri ing atase nuli-nuli sakal ba'da tabawuli ing dalam sause pipis. Jadi mari kumpul karo bojone, mari ngono kok kudu pipis, ya kuwi menisan langsung terus adus. Itu disunahkan seperti itu. Lah kalau umpama pengen imbuh neh, oh iki bahasane basa kerene, imbuh neh ya apa? Lah kalau seperti itu adus sing kosek pengen imbuh neh iku wudu dhisik. Jadi supaya tidak makruh. Apakah dilarang? Durung adus ora wudu mari kono terus imbuh neh, ya enggak dilarang sih. Cuma di situ disunahkan lek pancene pengen meneh niku kudu ora kudu disunahkan wudu dhisik. Mari wudu imbone ora apa-apa. Atau mau makan, mau minum itu pun disunahkan untuk berwudu dulu. Jadi setelah wudu niat mendatangi kesunahan Nabi, kemudian makan ataupun minum ataupun imbone. Yang ke-10 al-ghuslu inda huduri ijtima'il muslimina. Disunahkan mandi ketika akan mendatangi berkumpulnya dengan orang-orang muslim. Jadi mau rapat, mau ke kantor, mau tahlilan ataupun mau apa namanya, mau kumpul-kumpul dengan orang lain, itu disunahkan mandi dahulu.
Nah, ini kesunahan. Berarti mandi kita tiap hari itu mendatangi kesunahan. Iya, betul. Mendapatkan pahala, betul. Jadi makanya ketika kita mandi, saat kita mandi jangan lupa niatnya. Niat mandi sunnah. Kalau bukan mandi wajib ya, mandi sunnah. Mandi kapanpun itu dianjurkan untuk berniat mendatangi kesunahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-11 al-ghuslu ba'dal hujamati. Dianjurkan atau disunahkan mandi setelah bekam, cantuk, bekam gitu. Itu disunahkan setelah bekam itu disunahkan mandi. Kemarin juga disunahkan wudhu ada. Kalau nggak mampu untuk mandi ya wudhu saja, itu disunahkan. Yang ke-12 al-ghuslu lil i'tikafi lil masjidi. Yang ke-12 yaitu disunahkan mandi ketika akan beriktikaf di masjid setiap saat, setiap waktu. Ini disunahkan. Jadi iktikaf bagi saudara-saudara kaum muslim dan muslimat. Oh, iktikaf apa enggak pas Ramadan tok, mboten. Tiap hari pun bisa iktikaf. Jadi ketika kita masuk ke dalam masjid, jangan lupa niat iktikaf. Jadi di situ niat iktikaf, kita duduk, kita sholat, kita ngaji, kita baca Al-Quran ataupun yang lainnya, itu semua masuk dalam rentetan dari iktikaf itu tadi. Ya, bukan hanya di bulan Ramadan, tapi di tiap hari pun kita bisa masuk iktikaf. Yang penting dalam satu catatan, ora rasan-rasan, orang rasani koncone, orang ngomongne celane tanggane, ya, tidak membicarakan tentang harta duniawi. Lah ngomongnya dua oleh lek pancene ada kebutuhan dengan sodakoh atau keuangan masjid itu boleh. Tapi kalau tentang ekonomi, tentang pekerjaan, tentang kekayaan, ini jangan, ya, dihindari semampunya. Lek ngomongnya kui atau metu wae, keluar dari masjid, ya. Yang ke-13 al-ghuslu li bulughi sabiyyi bisinni. Yang ke-13 yaitu disunahkan mandi bagi anak yang baru balik. Jadi kalau anak perempuan itu balignya, batas umur mudanya itu 9 tahun bila 9 tahun, setelah 9 tahun itu dia mengalami haid ataupun sudah nifas. Apa nek umur 9 tahun nifas ya kalau ada. Kalau mungkin si anak perempuan itu tadi pernah ngimpi keluar mani, rasanya enak, di dalam ngimpi itu enak. Kalau laki-laki pun juga sama, umur 9 tahun, setelah umur 9 tahun kemudian dia pernah ngimpi keluar mani atau mungkin keluar dengan nyata. Nggak tahu, entah itu bagaimana caranya, tiba-tiba dia ngerasa enak, metu ndelewer, metu mani. Nah itu berarti setelah 9 tahun dia sudah balik. Kalau tidak mengalami setelah umur 9 tahun, si anak perempuan tidak mengalami haid, tidak mengalami keluar mani, laki-laki pun juga setelah 9 tahun tidak keluar mani ataupun tidak ngimpi basah, itu maka batasnya sampai umur 15 tahun. Bila tidak mengalami hal-hal yang baru itu. Jadi otomatis setelah 15 tahun, dia sudah masuk menjadi balik walaupun tidak haid ataupun tidak nifas kalau perempuan. Kalau laki-laki tidak pernah keluar mani ataupun tidak pernah ngimpi basah keluar mani, maka umur 15 tahun dia otomatis sudah menjadi balik. Itu. Nah itu disunahkan untuk mandi keramas, mandi sunnah itu karena sampainya umur menjadi balik atau batas untuk mencapai mukallaf. Nah, setelah itu dia wajib menjalankan perintah-perintah Allah dan menghindari larangan-larangannya. Kalau sebelum itu masih murhek misalkan, masih kecil misalkan, dia nggak tanggung. Artinya kalau melakukan kesalahan nggak dosa, belum ada catatan. Kalau melakukan kebaikan
catatannya dikekne wong tuane. Jadi kalau si anak masih belum balik, maka kalau dia itu beribadah dengan baik, itu keuntungan bagi orang tua. Itu adalah amal jariah bagi orang tuanya. Amalnya ditemplokne nang ngene wong tuane. Nah, kalau melakukan kesalahan, dosa, dia tidak ada catatan dosa. Tapi setelah balik, maka semua itu ditanggungnya sendiri, didapatkannya sendiri. Artinya ketika sudah melakukan kebaikan, maka pahala itu adalah jadi miliknya. Dan ketika melakukan kesalahan atau dosa, maka dosa itu pun juga jadi miliknya. Kemudian yang ke-14, al-ghuslu inda taghayyuri raihatil badani min urqin aw ghairihi. Nomor 14 yaitu disunnahkan mandi ketika badannya sudah bau, keringetan, ambune wis rada ora enak. Nah, itu mandinya juga mandi sunnah. Jadi ketika nanti kita mandi, awake wis mambu keringet. Lah, aduse iku adalah adus sunnah. Mandinya adalah mandi sunnah. Maka jangan lupa sekali lagi niat nawaitul ghusla sunnatan untuk mendatangi kesunahan dari Nabi. Au ghairihi awake mari masak ambune ra enak, mari mambu apa kenekan asap, beluk dan lain sebagainya, sudah bau terus mandi. Nah, itu adalah mandi sunnah. Disunahkan untuk melakukan mandi dan niat mandinya sunnah. Nomor 15, al-ghuslu lil mu'taddati ba'da faraghi addatiha. Yang ke-15, disunahkan mandi dalam keadaan kebiasaan. Ini juga kebiasaan. Artinya kalau kita itu biasa mandi sehari 3 kali misalkan, berarti mandi pagi, siang ataupun sore, itu semuanya juga disunahkan dan niatnya pun juga mandi sunnah. Jadi apapun mandi kita itu dapat pahala. Jadi semuanya dapat pahala. Dengan jangan lupa sunnah itu ditancapkan dalam hati, atau niatnya ditancapkan dalam hati untuk melakukan mendatangi kesunahan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-15 al-ghuslu sudah. Yang ke-16 al-ghuslu li halqi ra'si. Yang ke-16 yaitu disunahkan mandi setelah cukur rambut. Jadi mari potong rambut iku ya disunahne mandi. Lah aku nggak gatel wong iki mau ditutupi karo tukang potongnya gawe kemul dari mari kono nggak enek rambut sing ceblok ning ngene awal. Lah tapi tetap disunahkan. Itu sunnah. Nggak atus ora apa-apa. Nggak atus ora apa-apa. Tapi kalau kita ingin dapat pahala maka disunahkan untuk mandi. Yang ke-17 al-ghuslu lil adzani. Ini yang ke-17 disunahkan mandi dulu untuk melakukan azan. Jadi arepe azan adus dhisik. Nah, kalau orang yang biasa melakukan itu kan aku wudu tak wudu dhisik, itu kan seperti itu. Nah, ini lebih bagus lagi. Arepe azan adus dhisik wudu terus azan. Itu malah tambah bagus lagi. Itulah kesunahan-kesunahan dari mandi yang berkaitan dengan mandi, dan ternyata mandi yang kita lakukan itu adalah tiap hari itu adalah mendatangi kesunahan Nabi. Dan mudah-mudahan kita tidak lupa setiap kali kita mandi kita niat mendatangi sunnah Nabi, dan semuanya kita diberi pahala, ya. Semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.